Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Hari ini Rabu 8 Agustus 2023 di Hotel Mercure Karawang diadakan seminar sejarah Napak Tilas Kebulatan Tekad 16 Agustus 1945 dengan tema meluruskan peristiwa Rengas Dengklok menolak penculikan Soekarno. Jadi di sini kita selaku warga Rengas Dengklok khususnya Karawang pada umumnya, jadi dalam hal sejarah peristiwa Rengas Dengklok itu menolak penculikan, tetapi lebih menitik beratkan diamankan. Mungkin seperti itu, nanti kita lihat seperti apa nanti seminarnya ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang terhormat Bapak Sekda Kabupaten Karawang, Bapak Haji Acep Jamuri dan sebagainya, diksi ini dinilai tidak tepat, kan seperti itu, karena tidak ada unsur penculikan di sini. Dan kenapa tema ini perlu diangkat? Ya, kita khususnya dari Kabupaten Karawang sebagai kota pangkal perjuangan, ya ada konotasinya nanti, sepertinya ada konotasinya negatif kan seperti itu kalau ada kata penculikan kan seperti itu. Lebih daripada itu, seminar ini perlu diangkat bahwa selama ini yang kita tahu kemerdekaan itu ya 17 Agustus secara globalnya saja. Tetapi proses daripada itu, terutama pada peristiwa 16 Agustusnya, ini kurang terangkat di dalam buku-buku sejarah khususnya yang ada di sekolah-sekolah. Oleh karena itu, mudah-mudahan melalui kegiatan rangkaian seminar ini kita bisa tahu, kita bisa paham mengenai peristiwa 16 Agustus 1945. Bung Karno didesak oleh pemuda, kemudian ya setelah selesai mungkin Bung Karno sudah dapat pertemuan harus merdeka negeri ini. Kemudian ya Bung Karno menolak. Ya silakan merdekakan. Teksnya sudah diperbaiki. Kata Bung Karno dalam itu terjemahan terhadap Bung Karno, Bung Hatta pada waktu itu tidak merasa terampas kemerdekaannya, sehingga bukanlah sebuah situasi yang secara definitif padanan kata itu bisa disematkan terhadap mereka.
karena disambut oleh PETA, disambut oleh kaum pergerakan, disambut oleh kaum muda, yang kira-kira nama-nama yang paling sering disebut-sebut di dalam sejarah itu antara kelahiran 1896, 1901 misalnya Bung Karno, Bung Hatta 1902, Amir Saripudin 1907, dengan kalangan muda yang kayak kita-kita ini yang usianya paling muda, misalkan sebutlah DNA Edit itu 23 tahun, antara 22 sampai 23 tahun. Berbagai banyak sudut pandang, dan terima kasih juga untuk pemerintah Kabupaten Karawang, tentunya Pak Sekda yang telah menggelar dan memiliki misi ini sangat penting gitu. Dan terima kasih juga untuk PWI yang telah memberikan kesempatan. Jadi untuk mengawali, sebenarnya ada hal yang memang perlu untuk kita telusuri, khususnya teman-teman generasi saat ini, apalagi ngomongin soal peristiwa yang itu sudah ada dalam kurikulum lah ya, tentang Rengas Dengklok, tujuan gitu, golongan muda untuk membawa Soekarno ke situ gitu. Itu sih pertanyaan yang memang yang membuat akhirnya saya berpikir untuk menelusuri, karena ada insting jurnalistik, karena basic saya memang senang nulis dan senang mencari sesuatu hal yang memang tersembunyi. Itu mengapa Rengas Dengklok gitu. Itu sih menjadi catatan awal mengapa awal mula saya bertemu dengan banyak kawan-kawan di sana dan menemui fakta yang memang terjadi di sana, teman-teman. Salah satunya saya sempat ini histori mengapa saya berpikir Rengas Dengklok ini penting untuk ditulis. Saya tidur kurang lebih sebulan di gedung kewedanaan. Saya tidur di sana, di gedung kewedanaan yang memang tempatnya ya bisa terbilang tidak layak lah ya, udah terbengkalai. Dan saya di situ melakukan pergerakan, melakukan agitasi lah, agitasi propaganda di sana. Bagaimana si kewedanaan ini menjadi mungkin upaya awal untuk gerakan memahami sejarah itu di situ. Saya bikin 2015 itu bikin pameran lukisan dan sebagainya di sana, dan akhirnya 2016 semua sudah terangkum, semua sudah tercatat, dan atas desakan kawan-kawan semua di sana, Bang Yud udah jadikan sebuah buku dan kita launching buku di sini. Dan 2016 akhirnya buku Rengas Dengklok Undercover itu tercipta oleh hasil dari penelusuran kawan-kawan di sana dan pemuda Rengas Dengklok. Jadi beri aplaus untuk pemuda Rengas Dengklok. Selama saya 3 minggu, terima kasih saya bisa kenal dan bisa dikasih makan di sana sama teman-teman dan sebagainya. Dan itu sebagai pengantar awal, Bang. Jadi mengapa saya di sini akan berbicara tentang perspektif lokal tentang Rengas Dengklok dan bagaimana Rengas Dengklok ini menjadi saksi pergulatan para revolusioner ini, teman-teman golongan tua dan muda di Jakarta memilih Rengas Dengklok itu seperti apa. Nanti saya akan mengupas lebih lengkapnya nanti mungkin selanjutnya lah Bang ya, sebelum nanti pengantarnya selesai. Diculik itu cuma Soekarno. Padahal ada Hatta di situ. Saya nggak ngerti kenapa Hatta nggak ditulis. Mungkin karena Hatta orang yang paling bersikukuh bahwa peristiwa di Rengas Dengklok itu tidak berpengaruh banyak terhadap peristiwa proklamasi tanggal 17 Agustus. Bahkan menurut Hatta, peristiwa di Rengas Dengklok itu bukan mempercepat, walaupun niatnya ingin mempercepat malah memperlambat. Harusnya tanggal 16 proklamasi itu sudah bisa dibacakan dan proklamasi bisa bukan tanggal 24, bahkan bisa lebih cepat pada tanggal 16. Dan Hatta menyebut peristiwa di sekitar Rengas Dengklok itu banyak dongeng.
dongeng yang diciptakan oleh banyak kelompok, banyak orang untuk kepentingan masing-masing. Mungkin karena itu Hatta gak ditulis ya. Tapi juga mungkin karena itu Bu Fatmawati juga nggak ditulis, karena Bu Fatmawati ikut dibawa bendera dan jadi rempong dia kan, karena baru punya anak kecil, nggak bawa susu begitu kan, terus nggak bawa salinan, Hatta di ompolin kayak gitu. Jadi ini ada 2 orang yang bisa protes sebenarnya karena nggak ditulis namanya dan memainkan peran yang sangat penting buat apa ya, buat sejarah Rengas Dengklok, buat sejarah arti pentingnya. Dan buat saya orang kayak Hatta itu justru yang membuat definisi historiografi itu lebih mudah tentang apa sih itu peristiwa yang membuat dan mendorong proklamasi 17 Agustus. Dan bagaimana kita mendefinisikan 17 Agustus itu justru menurut saya nggak ada yang bisa merumusin selain Hatta. Hatta yang tahun 1953 karena banyak orang ngomong asal bunyi, kemudian dia menulis di majalah Mimbar Indonesia. Bahkan dia mengoreksi teman-teman dekatnya yang pelaku sejarah itu sendiri, atau orang yang nggak pernah ikut dalam peristiwa proklamasi, ya, menulis tentang proklamasi itu dikritik sama Hatta karena tulisannya itu, ya kita mengerti karena waktu itu banyak kepentingan politik ya, yang mendorong orang untuk menaruh peran mereka dalam peristiwa historis yang penting dan otomatis punya legitimasi. Tapi menurut saya dari sekian banyak orang yang menulis tentang proklamasi, menurut saya Hatta orang yang bisa menempatkan seharusnya bagaimana kita baca peristiwa proklamasi itu dalam konteks. Nah ini konteksnya menurut saya penting. Saya belajar sejarah. Orang pertama yang ngajarin cara melihat sejarah itu seperti apa namanya Pak Taufik Abdullah. Pak Taufik Abdullah ngajarin metode sejarah sederhana banget. Kalau kamu melihat sebuah peristiwa, ya, ingatlah pelajaran bagaimana Arjuna itu diajarkan memanah oleh Kresna. Jadi waktu Arjuna belajar memanah, itu Kresna bilang, apa yang kamu lihat? Arjuna bilang, burung. Apa yang kamu lihat? Burung. Ditanya lagi sampai 3, apa yang kamu lihat? Burung. Terus katanya Kresna, kalau kamu mau memanah burung, kamu lihat di sekelilingnya. Begitulah belajar sejarah. Jadi peristiwa 17 Agustus itu enggak ujuk-ujuk lahir tanpa ada peristiwa di sekitarnya, sesuatu faktor di sekitarnya, di luar dari tanggal 17 itu. Nah, Hatta menggunakan judul yang menurut saya sangat penting. Judulnya Sekitar Proklamasi. Dan ini menurut saya, kita memperingati proklamasi 17 Agustus enggak memperingati Rengas Dengklok, ya murtad, ya durhaka. Makanya Hatta bilang juga, kalau kita memperingati proklamasi, kalau memperingati 19 September, ya murtad juga, ya durhaka juga gitu. Jadi persoalannya bukan klaim diculik atau tidak diculik, karena yang melakukan semua itu nggak pernah persoalan. Her Suganda ada di buku sini, satu chapter cerita pakai kata diculik. Apa orang Kerawang terus protes? Enggak. Di tahun 1970-an, Hatta itu datang ke rumah Singgi yang menculik Hatta dan berdiskusi mereka, tidak ada yang keberatan tentang kata culik. Dan kata culik ini dipakai oleh banyak aktor. Subarjo, cek Kesadaran Nasional, pakai kata culik. Autobiografinya ya. Mbah Dino, Sudiro, pakai kata culik. Dan tidak ada masalah. Karena apa? Karena mereka ngerti kata culik yang digunakan di situ konteksnya berbeda dengan culik tahun 98. Iya kan? Beda banget, jauh banget bedanya gitu, bumi dengan langit. Nah, kata culik di situ itu mendefinisikan banyak hal yang menurut saya justru sangat penting dipertahankan. Karena apa? Karena kalau mau definisi pemuda revolusi yang digambarkan Ben Anderson, bahkan diromantisir, kata itu harus dipakai, nggak bisa nggak dipakai. Kata culik itu, kalau
orang yang nggak ngerti asal usul bagaimana Jepang datang mengkonstruksi mentalitas baru kepada pemuda, dan ada orang-orang tokoh-tokoh ya, terutama bagian propaganda kayak Sendenbu, Tomigoro, ya, bahkan melatih jago-jago, atau Hitoshi Mizumi ya, itu yang memimpin Sendenbu merekrut orang seperti Sukarni atau Hairul Saleh yang kemudian membuat kursus politik dan mendapat gedung Hotel Somper yang menjadi Menteng 31, merekrut 50 sampai 60 orang pemuda radikal yang langsung dilatih oleh Hatta, Soekarno, Ahmad Subarjo. Mungkin menurut saya kita nggak akan mengerti bagaimana kemudian pemuda Menteng 31 ini bikin konferensi pemuda pertama, kemudian bikin musyawarah Villa Isola yang sama ngomong terus terang bahwa Indonesia harus merdeka sekarang dan tidak ada ikut campur Jepang. Itu tahun 44 akhir tahun terbuka seperti itu, bayangin. Jadi ini organisasi yang kemudian menjadi organisasi himpunan seluruh pemuda di Jawa. Yang waktu kongres di Villa Isola itu ratusan yang datang. Dan mereka ini punya koneksi dengan organisasi-organisasi yang sering dicap bawah tanah, ilegal. Jadi ini organisasi apa ya? Mungkin kalau Pak Harto adalah OTB kali ini. Organisasi tanpa bentuk tapi dia legal karena ada di bawah Sendenbu. Dan Sendenbu membiarkan ini karena apa? Karena kepentingan Sendenbu sama seperti kepentingan di Sumatera. Di Sumatera itu ada latihan untuk pemuda, memang direkrut oleh intel-intel Jepang, pemuda-pemuda yang punya sifat radikal. Tujuan mereka tahu bahwa mereka mungkin akan kalah dalam perang Asia Timur Raya. Tapi bagaimana menyabotase kekalahan mereka oleh orang pribumi? Yang mereka perlukan apa? Ya pemuda-pemuda yang radikal, jago-jago yang apa ya? Yang tali nyalinya itu udah apa ya istilah orang itu udah selon begitu loh. Udah selon ya, udah putus gitu loh. Nah itu kan nanti kita akan lihat bonek ya, kalau bonek itu ya kayak di Surabaya itu kan mereka bikin komite kan aksi itu. Nah jadi menurut saya konteksnya harus dilihat bahwa kata culik ini jangan didefinisikan dengan kata culik yang berkembang hari ini setelah tahun 98 dengan penghilangan orang, tapi kita kembalikan kepada konteks sejarah. Kita kan bicara sejarah kan, Rengas Dengklok dalam historiografi, dalam catatan sejarah Indonesia. Nah, kenapa dia di Rengas Dengklok? Ya menurut saya jawabannya gampang. Karena pusat pergerakan kaum Republikan yang digambarkan oleh Hairil Anwar itu ada di Rengas Dengklok, ada di Kerawang, ada di Bekasi. Antifasis, nasionalis radikal, kiri, semuanya ada di sini. Yang menggabungkan gerakan semangat nasionalisme dengan banditisme, semua ada di sini. Dan menurut saya itu bukan hal yang memalukan karena menurut saya ada studi dari Pak Sartono Kartodirjo yang membuat sifat revolusi Indonesia kerakyatan itu bukannya elit-elit yang seperti Soekarno, Hatta, bukan, tapi laskar rakyat yang mayoritas adalah pemuda yang digambarkan dengan indah sekali dalam tubuh Farid namanya, dalam novel Di Tepi Kali Bekasinya Pram, yang menolak seluruh najis kolonial, najis feodal dan seluruh pengikut-pengikut najis feodal dan kolonial itu, yang tidak kenal kompromi, 100% merdeka kata Malaka. Ya repotnya kan sekarang kita kompromi, apa aja kompromi. Nah di titik itu menurut saya kita perlu ingat pemuda revolusi nggak ada kompromi. Kalau sekarang kan apa-apa bisa dikompromi, koordinasi, kompromi. Kalau dulu nggak ada koordinasi, saya culik pak, diajak ngomong nggak bisa, malah diomel-omelin. Wah, nah pemuda ini Ben Anderson tuh menulis peristiwa tentang Rengas Dengklok, kenapa Soekarno itu, Hatta itu diculik. Jadi Soekarno Hatta ini pada malam ketika didatangi Wikana, dan memang Hairul Saleh itu mengaku dalam
buku yang ditulis dosen saya Bu Nina, dan bukunya dilarang tahun 90-an. Di dalam unsur namanya Komite Van Aksi, itu unsur terbesarnya para anarkis dan fasis. Jadi susah sekali ya. Unsur terbesar pemuda itu pokoknya pengennya bakar, serang gitu, kuasai Jakarta gitu. Itu mereka susah kendalikan. Soekarni sama Hairul Saleh ini kan orang sekolahan beres ya. Iya kan? Orang kayak Wikana gitu ngomonginnya gimana coba itu? Ya, yang diutus dia diomel-omelin sama Bung Karno, ditantang sama Bung Karno. Pulang ngadu, ya malu dong anak muda digituin sama Bung Karno, Bung Hatta. Lalu sebagai tim, ya udah kurang aja orang tua, kata Johanur, kita angkat. Berangkat lagi. Itu Johanur bilang malam itu pertemuan di Cikini 71 itu Johanur bilang angkat aja katanya. Ya benar dia angkat. Dengan cepat. Hairul kan preman juga kalau baca. Ini kan anak nakar yang bertukar menjadi pemuda revolusi kan, si Hairul Saleh ini. Ya benar itu diangkat, beneran diangkat sama dia itu. Ya udah pinjam mobil apa, angkat bawa. Nah pertanyaannya adalah kenapa Soekarno Hatta ikut? Itu pertanyaan menarik menurut saya. Kenapa ikut? Nah ini yang menurut saya Hatta harus ditulis. Selain dia berjasa penting memetakan yang namanya sekitar proklamasi sehingga kita bisa ngomong, nggak mungkin bicara proklamasi tanpa Rengas Dengklok, nggak mungkin bicara proklamasi tanpa Ikada. Kalau mau peringati proklamasi harus ada peringatan di Rengas Dengklok, harus ada peringatan Ikada, itu harus satu kesatuan. Karena Hatta orang yang tahu benar dan Soekarno apa arti pemuda pada masa itu, pada zaman Jepang. Pada awal tahun 1945 itu ada upaya setelah membentuk BPUPK bulan Maret, ya, bulan Juli itu ada kongres besar, namanya Kongres Rakyat Gerakan Hidup Baru. Kongres Gerakan Hidup Baru. Salah satu unsur terpenting dalam Kongres Gerakan Hidup Baru itu namanya unsur pemuda. Di mana unsur pemuda ini? Tempatnya cuma satu. Angkatan Baru Indonesia. Siapa pemimpinnya? Soekarni sama Hairul Saleh. Disitulah Soekarni, Adam Malik, Hairul Saleh berpidato. Mereka menolak pidato Hatta yang membayangkan bahwa Republik Indonesia itu bukan republik, tapi federal. Ditolak itu sama Soekarni, Hairul Saleh dan Adam Malik. Hairul Saleh ngomong, terus Adam Malik ngomong, terus mereka walk out. Dan setelah walk out itu, gerakan hidup baru itu nggak jalan, berhenti sampai di situ. Dan Hatta marah. Kenapa? Karena yang menghentikan itu pemerintah Jepang. Hatta bilang tidak bisa. Mereka harus diberi ruang untuk menyampaikan aspirasi mereka. Jadi Hatta membela bisa-bisa pemuda itu. Apa arti gerakan hidup baru tanpa pemuda? Tanpa orang kayak Soekarni, tanpa orang kayak Hairul Saleh, tanpa orang kayak Adam Malik, Didome dan kawan-kawan itu. Hatta bela habis-habisan. Dan itu pula yang menyebabkan salah satunya kata Hatta udah dibawa ke puncak dan mau dipotong, mau digorok. Nah tapi setelah itu Hatta diculik, ya buat Hatta nggak masalah. Ya dia dihilangkan, iya. Tapi dia tahu bahwa bagaimanapun kelompok pemuda ini itu simbol dari aspirasi masyarakat luas. Sampai nanti kita akan lihat bagaimana penculikan ini bahkan dilakukan lagi oleh Hairul Saleh. Setelah merdeka nih ya, ada lagi loh penculikan. Yang diculik sampai Sahrir diculik, dan Ahmad Suparto orang Kerawang ikut. Yang dulu menolak penculikan itu gimana cara? Jadi tafsir tentang penculikan itu pada periode itu basisnya jelas, raison d'être-nya, alasannya jelas. Alasannya waktu menculik Sahrir lu gimana sih? Kita ini udah merdeka tapi kok berunding kayaknya ikut Belanda doang. Soekarno, Hatta, lu merdeka tapi kenapa Jepang banget?
alasannya urusan kekuasaan. Nggak ada alasannya menghilangkan seseorang karena urusan kekuasaan. Tapi urusan yang lurus urusan kebangsaan, itu bedanya. Dan itu menurut saya mendefinisikan apa itu pemuda. Dan buat saya Rengas Dengklok Kerawang punya arti penting dalam artefak kata pemuda itu. Pemuda revolusi dengan uang. Jadi kata itu menurut saya include di dalamnya. Dan kalau dihilangin, ya rugi Kerawang, rugi Rengas. Malahan. Oke, segitu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Selamat warahmatullahi pagi kita semuanya. Merdeka. Merdeka. Ya, pertama-tama saya ucapkan terima kasih ya sudah diundang dalam diskusi yang sangat penting ini bagi buat teman-teman di Kerawang. Gini, saya mungkin sepakat tapi mungkin agak berbeda dengan Bang Rizal. Saya memahami dan sangat menghormati perspektif sejarah yang diutarakan oleh Bang Rizal yang berangkat dari historiografi dari Ben Anderson, Revolusi Pemuda, di mana kemudian terjadi kontradiksi langkah, tindakan, dan kepentingan antara kaum muda dengan Soekarno dan Hatta. Cuma gini, kalau misalnya dalam tafsir saya bisa memahami juga tafsir tentang penculikan yang dilakukan oleh pemuda Rengas Dengklok, dan yang paling penting memang Rengas Dengklok ini sangat penting untuk menuju proklamasi karena tanpa peristiwa Rengas Dengklok tidak ada kemudian proklamasi 17 Agustus 1945. Dan itu adalah peristiwa yang penting dan menjadi kehormatan dari warga Kerawang dan Rengas Dengklok, karena dari situlah kemudian dorongan-dorongan untuk melakukan proklamasi secepat-cepatnya menjadi berlangsung pada waktu itu. Tapi kemudian dalam penjelasan narasi tentang penculikan dan selanjutnya, yang jadi persoalan itu adalah ketika melihat bahwa pikiran, tindakan, dan kepentingan dari pemuda dan Soekarno-Hatta itu sama sekali berkontradiksi. Itu yang kemudian jadi masalah dalam narasi-narasi tentang 17 Agustus. Karena sebetulnya kalau kita coba teliti secara lebih jernih apa yang berlangsung, problem dan persoalan yang muncul itu sifatnya teknis, sifatnya lebih pada bagaimana cara kita merdeka. Apakah kemudian kita merdeka secepat-cepatnya dengan kemudian dorongan langsung, atau kemudian seperti yang diutarakan oleh Bung Karno, kemerdekaan itu harus dengan kesepakatan dengan tokoh-tokoh pergerakan kemerdekaan juga yang pada waktu terlibat dalam PPKI. Nah, ini kemudian menyangkut pada kalkulasi dan konsekuensi politik setelah kemerdekaan itu kemudian diproklamasikan. Dan di sini kemudian saya mau bilang bahwa sebetulnya disitulah letak dari perbedaan-perbedaan yang muncul antara kaum muda dan tokoh-tokoh pergerakan yang sudah matang, itu seperti Bung Karno dan Bung Hatta. Karena dalam pertimbangan kalkulasi dari Bung Karno dan Bung Hatta, apabila kemerdekaan itu dilakukan secepat-cepatnya tanpa persetujuan dari PPKI dan dengan argumen dari kaum muda bahwa apabila tidak dilakukan sekarang, maka kemudian kemerdekaan itu adalah hadiah dari Tuhan. Sebetulnya bukan itu yang menjadi pikiran dari Bung Karno dan Bung Hatta. Karena apa? Karena Bung Karno dan Bung Hatta melihat bahwa PPKI sebagai organ penyelenggara dari persiapan kemerdekaan, di mana beliau adalah ketua pada waktu itu, harus diajak ngomong dan harus kemudian dengan kesepakatan dari mereka juga kemerdekaan. Kalau tidak, pada saat Jepang kalah dan Sekutu masuk, maka kemudian kemerdekaan itu dianggap sebagai suatu hal yang ilegal. Jadi penyerahan dari Jepang ke Belanda
itu tidak mempertimbangkan proklamasi. Itu satu persoalan. Persoalan kedua, bahwa kemerdekaan apabila ditorehkan atas nama bangsa Indonesia, maka di dalamnya juga adalah berbagai macam unsur, baik dari kaum muda, kaum revolusioner, kaum kiri, kaum macam-macam itu, mulai dari anarko sampai sosialis sampai kemudian kaum nasionalis, semua harus sepakat dengan hal itu. Kalau tidak menyepakati, maka kemerdekaan itu sebelum berkembang, maka kemudian akan cepat untuk ditolak atau kemudian menghadapi problem-problem dan pergolakan dalam dirinya. Jadi sebetulnya itu inti dari mengapa Bung Karno dan Bung Hatta itu kemudian, kalau menurut saya, itu menyiapkan proklamasi itu dengan pertimbangan yang sangat matang, rasionalitasnya seperti apa. Dan selanjutnya juga yang menarik bahwa banyak kalangan misalnya bahwa apabila Soekarno meminta izin dulu dari Jepang, sepertinya tidak, karena pada tanggal 16 keputusan sudah diberikan oleh pemerintah Jepang pada waktu itu di Indonesia jangan merdeka. Jadi 17 Agustus itu adalah pembangkangan terhadap perintah Jepang. Nah di sini mungkin Pak, kalau kita lihat dari khalayak publik ya, di sinilah kata-kata penculikan itu konotasinya menjadi dipersepsinya pertarungan atau benturan antara kepentingan yang berbeda. Mungkin saya bisa memahami kalau apabila kemudian lebih kemudian digeser menjadi pengamanan, karena memang tanggal 16 itu pengamanan dalam konteks ketika pemuda Indonesia ingin melakukan pergerakan revolusioner pada waktu itu, mereka ingin mengamankan Soekarno-Hatta dari kemudian tindakan-tindakan yang tidak diinginkan yang dilakukan oleh Jepang. Dan selanjutnya kemudian saya mau melihat bahwa perspektif tentang Bung Karno dan Bung Hatta itu menjadi kolaborator Jepang itu bermasalah, karena kalau kita lihat, saya mau melihat jauh ke belakang, ditarik ke belakang. Ada yang menarik sebetulnya peristiwa Rengas Dengklok, perang Pasifik, terus kemudian jatuhnya, kalahnya Jepang, peristiwa Rengas Dengklok, proklamasi itu adalah satu kejadian yang tidak bisa dipisahkan. Peristiwanya, kalau lihat ke belakang, 1929-1930, itu Bung Karno itu sebetulnya diadili di Bandung ketika menulis dan meramalkan bahwa akan ada perang Pasifik, perang antara kekuatan-kekuatan imperialis, yaitu antara Sekutu dan Jepang. Dan kemudian Bung Karno bilang bahwa pergerakan Indonesia harus mempertimbangkan hal itu dalam konteks merebut kemerdekaan. Dan sejak saat itu, setelah pemberontakan PKI 1926 dan surutnya Syarikat Islam, maka hanya ada dua kekuatan besar yang kemudian mengagendakan kemerdekaan Indonesia, yaitu Partai Nasional Indonesia, Bung Karno, dan Perhimpunan Indonesia di Belanda, Bung Hatta. Artinya sejak awal agenda kemerdekaan itu menjadi agenda perjuangan oleh Bung Karno dan Bung Hatta, dan itu adalah suatu yang revolusioner pada waktu itu. Dan pada saat kemudian peristiwa penjajahan Jepang, yaitu pada saat sidang di BPK dan kemudian pidato lahirnya Pancasila, yang menarik adalah kalau Bung Karno itu bukan berkolaborator Jepang, dia tidak akan mengagendakan dalam pidato itu merdeka sekarang juga. Tapi itulah yang dilakukan Bung Karno. Bung Karno pada awal dari naskah lahirnya Pancasila menjelaskan kita tidak bisa menyiapkan diri dulu baru merdeka. Yang kita lakukan adalah merdeka dulu, baru kita siapkan rakyat Indonesia menjadi rakyat yang kuat, cerdas, kekal dan abadi. Artinya apa? Sebelum ada sinyal penerimaan terhadap kemerdekaan, apa yang dilakukan oleh Bung Karno dan Bung Hatta sampai kemudian Rengas Dengklok segala macam adalah pemanfaatan terhadap Jepang, bukan sebaliknya, bukan Jepang yang mengeksploitasi dan memanfaatkan Bung Karno dan Bung Hatta.
Nah ini penting peristiwa tersebut, baik pemuda ataupun Bung Karno dan Bung Hatta secara prinsipil sama, ingin merdeka secepatnya. Tapi ada pertimbangan-pertimbangan kalkulasi geopolitik, pertimbangan ekonomi politik, pertimbangan-pertimbangan sosial yang terjadi saat itu. Sehingga untuk menyiapkan kemerdekaan secepatnya, apa yang harus dilakukan? Disitulah letak perdebatan antara pemuda dan Bung Karno dan Bung Hatta. Dan yang menarik, meskipun dengan terlebih dahulu ingin mendengar suara dari PPKI, kemerdekaan yang diproklamirkan 17 Agustus 1945 itu adalah atas nama bangsa Indonesia, bukan atas nama PPKI. Artinya apa? Peristiwa Rengas Dengklok ini menjadi penting karena di situ orang bisa kemudian memahami penculikan dengan konotasi positif atau ini lebih sebagai pengamanan. Tapi di situ letak kemudian bagaimana proses-proses yang sedang berlangsung untuk menyatukan ritme antara pemuda dan Bung Karno dan Bung Hatta. Dan disitulah saya pikir letak dari pentingnya peristiwa Rengas Dengklok sebagai bagian dari rangkaian proklamasi 17 Agustus 1945. Begitu Mas, terima kasih. Mantap. Oke.